Ya oke guys, halo semua, welcome back lagi di channel gue, pastinya di channel The Felix TM. Oke, di video kita kali ini gue bakal membahas suatu hal yang cukup menarik banget buat kalian. Jadi kita bakal langsung saja, tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya biar gue sering-sering upload dan hati gue pastinya semakin tenang guys ya. Nah, oke. Kali ini kita bakal kembali coy untuk membahas game Rise of Eros lagi guys ya. Nah, hari ini gue bakal ngasih kalian tips pastinya, dimana kan ini next kita bakal dapet yang namanya selector banner guys ya. Nah, jadi ada lumayan banyak persona yang bisa kalian summon pastinya di selector banner kali ini. Nah, di sini gue bakal kasih kalian yang mana aja sih yang paling worth it untuk kalian summon. Ya, mungkin ditingkatkan sampai full bintang, atau mungkin kalian yang memerlukan beberapa karakter, contohnya buat DPS, tank, atau segala macam guys ya. Nah, jadi kita bakal langsung saja guys ya. Nah, untuk pertama kita lihat dulu untuk personanya di sini kita dapat lumayan banyak. Dimana ada si Spring Joy Phoenix, kemudian ada si Audi Thunder Inase, kemudian ada Passionate Gift Rofi, kemudian ada Pure White Love Song Kartila, kemudian ada Red Hot Fox Miriam, lalu ada Tempting Tidings Alana, kemudian Self Draw Queen Elin, kemudian Flooring Fantasy Sera, dan yang terakhir ada Blood Moon Misaki guys ya. Nah, jadi ini dia semua personanya, dan di sini langsung aja guys ya, gue bakal kasih kalian karakter yang paling rekomendasinya. Nah, gue kasih kayak gini aja guys ya. Nah, jadi ini dia untuk semua persona yang sangat rekomendasi banget untuk diambil di selector banner kita kali ini guys ya. Nah, personanya sudah gue kelompokkan juga pastinya, yang mana bagus buat arena, yang mana bagus buat PvE. Walaupun ada persona yang memang rekomendasi untuk keduanya juga guys ya. Nah, dan di sini gue juga kasih kalian persentasenya, dimana kalau emang persentasenya itu di angka 100%, nah itu persona emang wajib banget kalian ambil dan kalian punya pastinya. Nah, selain persona yang ada di sini, kalian bisa skip, kecuali kalau kalian emang pengen dijadiin bahan buat ningkatin stat bondir atau buat koleksi guys ya. Nah, jadi kayak gitu coy. Jadi gue di sini bakal ya sedikit kasih kalian clue tipis-tipis kenapa persona itu wajib banget kalian ambil guys ya. Nah, untuk yang pertama kita mulai dari Passionate Gift Rofi ya guys ya. Nah, persona ini menurut gue masih bagus banget ya guys ya, tapi gue agak merasa curiga sih, karena persona ini biasanya kalau masuk selector banner itu susah banget dapet red up-nya guys ya. Karena gue udah nyoba ya kalau nggak salah 2 kali guys ya, dan memang red up-nya susah banget dapet coy. Jadi ya ini persona kayaknya sih bakal sama coy, susah untuk didapatkan di selector banner. Tapi emang ini masih sangat bagus banget untuk gameplaynya dia, karena skill follow up-nya bagus, damage-nya juga ngeburst pastinya, dan apalagi dia dapet SP resonansi yang bisa ningkatin critical chance-nya. Ini bagus banget. Dia ini di arena masih lumayan, walaupun ya rawan kena stun. Dan untuk di PvE masih sangat bagus banget gameplaynya, bagi kalian yang emang juga ngelawan boss yang banyak banget efek kebalnya guys ya. Nah, itu biasanya ada boss yang harus dihit berkali-kali coy. Nah, ini persona sangat wajib banget untuk kalian pakai kalau misalnya boss itu kebal banget berkali-kali kalau dipukul guys ya. Nah, ini rekomendasi banget untuk diambil. Kemudian ada si Pure White Love Song Kartila. Nah, persona ini bagusnya itu di arena guys ya. Gameplaynya sangat bagus banget untuk di Colosseum, bagi kalian yang emang memainkan gameplay counter attack ataupun tim pure tank semua guys ya, kayak gua pastinya. Nah, persona ini emang mantep juga pastinya, karena dia ini cukup tebal banget ya guys ya dipakai di arena. Dan kalau kalian tanya apakah persona ini sangat bagus di PvE, ya masih lumayan sih kadang-kadang guys ya. Dimana untuk beberapa boss masih lumayan sih dipakai guys ya, buat ngasih efek yang namanya penurunan attack, dan juga pastinya mungkin boss yang punya efek kebal yang sangat banyak guys ya. Namun sayangnya sih kalau emang kalian ngincar persona ini diwajibkan harus full bintang, nggak boleh setengah-setengah pastinya. Karena persona ini persentase damage-nya dari max HP.
Jadi kalau kalian emang pengen dapat damage-nya yang sangat optimal, nah itu diwajibkan harus full bintang agar kalian bisa mendapatkan potensialnya dia untuk menghasilkan damage yang bagus dan juga bikin dia jadi lebih tebel gitu coy. Nah, kemudian lanjut lagi di sini ada si Self Draw Queen Elin ya guys ya. Nah, ini persona sangat bagus buat di arena coy. Gameplaynya menurut gue sangat gini guys ya, annoying pastinya dan sangat mengganggu coy. Ini persona bisa dibilang sangat-sangat ya masih rekomendasi banget untuk di arena dan emang spesialisnya dia ini di arena. Kalau kalian emang tanya ini bagus buat PvE enggak? Ya jawabannya sih masih lumayan aja. Untuk di boss battle sih persona ini masih lumayan aja sebenarnya. Tapi kalau ya misalnya itu boss bawa banyak kroco itu masih bagus, lumayan banget gameplaynya. Tapi kalau nggak bawa kroco ya itu susah banget pastinya karena damage-nya dia kan area semua guys ya. Jadi itulah kenapa ini persona kurang di PvE terutama di boss battle, tapi dia sangat bagus untuk di Colosseum Arena. Untuk yang berikutnya kita punya si Red Hot Fox Miriam. Nah, persona ini bagus banget buat di PvE guys ya, terutama untuk boss battle. Menurut gue ini persona masih sangat bagus ya gameplaynya untuk boss battle karena dia ini bisa dibilang persona yang bisa menyesuaikan diri dengan boss yang dia lawan pastinya. Jadi dia ini nggak terlalu bergantung sama relik eksklusifnya, itu yang bikin dia bagus guys ya. Dan untuk damage-nya memang bisa dibilang sangat-sangat burst banget dan enak untuk dipakai. Walaupun dia itu agak riskan pastinya, ya mau gimana guys ya. Saat dia menyerang itu HP-nya bakal berkurang sedikit demi sedikit, jadi emang riskan dipakai. Tapi tetap aja, ini persona sangat rekomendasi buat di boss battle ya guys ya. Jadi kayak gitu coy. Untuk yang berikutnya dan yang terakhir di sini kita punya si Blood Moon Misaki coy. Nah, ini persona sangat bagus banget karena dia bisa dipakai di segala medan, baik di arena ataupun PvE guys ya. Nah, ini kalau kalian misalnya kekurangan persona yang punya efek taunting yang bisa ngasih tambahan efek lainnya termasuk penurunan attack dan penurunan defense. Nah, ini persona sangat direkomendasikan untuk diambil guys ya. Dan dia ini kalau misalnya dipakai guys ya, bintang 3 udah lumayan banget. Tapi ini buat player yang early game sama mid game guys ya. Kalau udah late game diwajibkan harus full bintang pastinya. Tapi kalian gak usah khawatir, buat ningkatin karakter ini masih bisa dicicil dengan varian SR-nya. Ya, kalau kalian hoki pastinya gacha dan banyak dapat varian SR-nya si Misaki gitu coy. Nah, jadi ya emang bisa dibilang sih rekomendasi banget lah untuk diambil tank satu ini. Dan emang bisa dibilang sih wajib banget ya kayaknya untuk diambil. Karena ya dia ini persona yang jarang banget keluar guys ya. Dan sangat limited edition dengan kemampuan yang masih bisa bersaing coy dengan persona-persona yang lagi meta banget lah untuk sekarang gitu coy. Nah, emang ini persona ya sangat lengkap ya, skillnya itu ada banyak coy untuk efeknya. Dia punya penurunan attack, penurunan defense, kemudian dia juga ngasih efek taunt ya. Lalu dia punya peningkatan defense dari reliknya, kemudian dia juga ngasih damage reduction. Wow, bener-bener lengkap banget lah persona ini. Dan emang sangat rekomendasi banget untuk diambil guys ya. Nah, jadi ya intinya sih segitu aja untuk persona yang bisa gue rekomendasikan kalian untuk di selector banner guys ya. Semoga kalian bijak-bijak lah untuk memilih personanya. Dan kalau seperti biasa guys ya, jika kalian mau gacha persona, diwajibkan lihat dulu kondisi akun kalian, di mana bagian yang kurang gitu coy. Kalau kalian kekurangan tank ya bisa dicari tank yang bisa direkomendasikan, kayak Blood Moon itu boleh banget ya guys ya. Kalau kekurangan DPS buat ngeboss ya kalian bisa ambil yang manapun ya guys ya, yang tadi gue udah rekomendasikan gitu coy. Nah, intinya sih, yang paling penting lihat kondisi akun aja guys ya, biar kalian tuh nggak salah dalam menentukan pilihan kalian saat gacha di selector banner gitu coy. Nah, jadi ya segitu aja untuk info dari gue. Kalau kalian misalnya ada pertanyaan segala macam, silahkan aja di kolom komentar, kita baku hantam di sana. Nah, jadi thank you banget, see you the next video guys, goodbye. Dadah cuy.